Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya dapat kiriman video dan ditanya. Video itu berkaitan dengan pembubaran orang-orang Kristen atau umat Tuhan beribadah dibubarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan umat Tuhan beribadah. Saya kasih kasih pemahaman saja. Pertama, saya sebagai hamba Tuhan sangat-sangat bersyukur punya Tuhan yang begitu baik. Ada beberapa kali tempat kami juga ibadah di salah satu kabupaten di Aceh. Kami juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Cuman waktu itu saya langsung berhadapan dengan mereka ini. Saya hanya tanya gini, Bapak Ibu benar-benar mau melarang kami beribadah kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus? Mereka mengatakan iya. Dan ada seorang bapak yang berhadapan langsung, dia dengan keras menolak keras tentang ibadah itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi saya bilang, ibadah ini kami lakukan, ini perintahnya Tuhan Yesus, Tuhan saya. Jadi kalau bapak atau semua orang-orang berani melarang kami beribadah, padahal kami mau menyenangkan itu Tuhan, maka urusannya bapak dengan Tuhan. Kami nggak apa-apa, nggak ibadah, mau ibadah pribadi masing-masing berdoa, tapi biarlah bapak yang berurusan dengan Tuhan. Lalu kami bubar, anggota saya suruh bubar. Nah itu jam 3 sore kami ibadah. Nah jam 4 tepat kami dapat kabar bahwa orang yang berhadapan dengan saya, dengan kami lah, bapak itu meninggal dunia. Nah dari situ mereka tidak lagi pernah mengganggu ibadah kami. Dan ada juga sekali ada seorang, katakanlah juga imam satu masjid, yang mengganggu ibadah juga, itu di daerah Menteng. Nah waktu itu saya dipanggil. Saya juga katakan kepada jemaat, tenang ya. Saya tanya lagi, apakah bapak melarang kami ibadah? Iya, oke. Kami mau ibadah menyenangkan hati Tuhan kami, Tuhan Yesus. Kalau bapak yang melarang kami ibadah, biarlah bapak yang berurusan dengan Tuhan kami. Nah itu juga begitu. Nah itu kejadiannya jam 10 siang, tapi dia meninggal jam 8 malam. Nah, jadi gini Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, khususnya para gembala, ya, kita nggak usah ngotot. Artinya betul ibadah itu penting. Kalau kita ibadah itu dilarang, ya, atau kita ibadah itu di demo, nggak usah susah-susah, nggak usah viral-viralkan. Hadapi aja orangnya, ingatkan, dan Anda harus beriman. Pendeta ini harus beriman dan hidup kudus. Pendeta-pendeta hidup kudus lah. Karena apa? Saya sampai hari ini percaya Tuhan saya ajaib. Apa yang saya omongkan itu Tuhan kehendaki. Itu bukan doa. Saya nggak menginginkan orang lain mati, enggak. Tapi ketika saya sampaikan itu, saya katakan Anda berurusan dengan Tuhan, itu luar biasa. Saya nggak takut berurusan dengan siapapun, dengan polisi, tentara, dengan siapapun lah pokoknya. Kalau orang dia. Tapi kalau sudah berurusan dengan Tuhan, hati-hati. Tuhan Yesus itu hidup. Jadi kalau ibadahmu, gerejamu ditolak, tidak boleh ibadah, nggak usah ribut, nggak usah viralkan. Hadapi orang itu dan tanya, apakah Bapak melarang kami beribadah menyenangkan hati Tuhan kami, Tuhan Yesus? Kalau dia katakan iya, biarlah bapak berurusan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang urus. Setelah kejadian itu lihatlah, pasti ada hal yang luar biasa. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah ribut-ribut. Kalaupun dilarang ibadah di situ, pergi pulang ke rumah masing-masing, ibadah dulu masing-masing. Ingat, dengan beriman, hati yang tulus, Tuhan itu nggak tidur, Tuhan itu hidup. Yakinlah, kalau itu Bapak Ibu lakukan, nggak usah viral-viral, hadapi saja dan tanyakan, apakah Anda melarang kami beribadah? Kami biar ibadah ini diperintahkan oleh Tuhan, menyenangkan hati Dia. Tapi kalau Bapak berani perintahkan kami nggak boleh menyenangkan hati Dia, biarlah Bapak berurusan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang ngurus. Dan berapa kejadian itu membuat orang tidak lagi mau mengganggu ibadah kami sebagai orang Kristen. Terima kasih, salam damai, tetap semangat. Dengan panggilan Tuhan, setia sampai Tuhan panggil, maka kita ada di surganya yang kudus. Salam, salam penginjilan Mamos. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pencinta yang bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, ada sebuah cuplikan video menunjukkan di mana ada orang yang mengganggu ibadah, dan tidak lama setelah mengganggu ibadah, setelah membubarkan ibadah, langsung game over, langsung lewat Bapak Ibu. Ini video
terjadi beberapa waktu yang lalu. Nah, sebelum kita melihat bagaimana cuplikan videonya, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah firman Tuhan di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-19. Di mana Rasul Paulus mengingatkan kita semuanya, umat Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus atau murid Kristus Bapak Ibu, mengingatkan supaya kita tidak membalas dendam, melainkan menyerahkan penghakiman sepenuhnya kepada Tuhan. Maka orang-orang yang mengganggu ibadah, yang mengganggu dan yang membubarkan kita yang lagi beribadah, mereka lagi melawan Tuhan. Mereka bukan melawan gereja, bukan melawan gembala, bukan melawan orang Kristen, bukan melawan organisasi, bukan melawan sinode, tetapi mereka melawan Tuhan. Tuhan yang turun tangan langsung. Tuhan langsung yang berperkara dengan orang-orang yang mengganggu anak-anaknya yang lagi beribadah kepadanya. Kita lagi beribadah, kita lagi memuji Tuhan, memuliakan, meninggikan, membesarkan keagungan Tuhan. Diganggu Bapak Ibu, kita berdoa. Kita bawa ke hadapan Tuhan dan kita melihat bagaimana Tuhan turun tangan. Dan orang yang sudah mengganggu ibadah, hidupnya tidak akan damai. Hidupnya tidak akan tenang, hidupnya tidak akan tentram. Dalam hati kecilnya pasti ada penyesalan Bapak Ibu. Dan tentunya dia tidak akan berani minta maaf. Kalau dia berani minta maaf, berani mengaku kesalahan saudaraku, maka lepas ya rasa kekhawatiran yang ada di dalam hati dan pikirannya, rasa bersalah yang lagi menghantui hidupnya. Tetapi bila penyesalan itu tidak ada dan dia tidak berani mengungkapkan kesalahannya, meminta maaf kepada gereja yang dia ganggu, ibadah yang dia bubarkan, maka kita akan mendengar berita, melihat kabar di media sosial, orang itu berperkara dengan Tuhan. Di dalam kitab Roma 12 ayat 19, firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Elohim, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Itu kata firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap bentuk ketidakadilan yang kita alami hari-hari ini di media, hari-hari ini ketika beribadah, gereja diganggu, izin gereja dipersulit Bapak Ibu, bawa kepada Tuhan. Dan jangan lupa videokan, kita viralkan. Karena ketika kita memviralkan, kita lagi melawan ketidakadilan saudaraku. Nah, jadi kita jangan capek-capek melaporkan kepada hukum, kepada pihak yang berwajib Bapak Ibu. Ya, percuma kita laporkan. Sepertinya percuma sekali kita laporkan. Karena orang-orang yang menghina ibadah kita, orang yang membubarkan ibadah kita, jarang sekali kita melihat ditangkoi, dijebloskan dalam penjara. Cukup minta maaf, dah damai ya saudaraku. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana cuplikan video berikut ini. Merespon peristiwa yang baru saja terjadi beberapa waktu yang lalu, bahwa tindakan persekusi, intimidasi terhadap umat yang sedang menjalankan ibadah ini tidak dibenarkan, tidak bisa dibenarkan, baik dari perspektif agama maupun konstitusi. Menurut agama Islam, bahwa kebinekaan, perbedaan manusia dari berbagai ragam perbedaan, suku, agama, ras, adalah sunnatullah. Maka Kanjeng Nabi menyikapinya sunnatullah ini karena tidak mungkin kita tolak, kita hanya bisa menerima apa yang Tuhan berkehendak. Maka Kanjeng Nabi menyikapi perbedaan itu dengan toleransi. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa kebinekaan manusia itu sunnatullah, toleransi adalah sunnah Rasul. Oleh karenanya, siapapun terutama umat Islam ini memberikan kemerdekaan kepada non-muslim untuk menjalankan ibadahnya, itu merupakan bagian dari menjalankan ajaran agama Islam. Ya, sekali lagi, kita umat Islam
memberikan kemerdekaan kepada non-muslim untuk menjalankan ibadah, itu bagian dari kita menjalankan ajaran Islam. Maka tidak bisa dibenarkan siapapun, ya, apalagi atas nama agama, melakukan persekusi sampai membubarkan umat lain menjalankan ibadahnya, itu jelas tidak ada dasarnya. Lalu yang kedua, dalam perspektif konstitusi jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 ya, menegaskan bahwa negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Beritahuan kalau ada kegiatan. Ya kan harusnya nggak boleh dong Pak. Mengeluarkan diri aja loh Pak. Kalau tidak apa 1 tahun 24 tahun saya bakar loh. Ya, nanti kita bicarakan. Ah nggak bubar kita nggak bicara. Kita bicara. Kejadian barbar ini terjadi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Warga barbar yang menamakan diri Laskar Front Jihad Islam membubarkan paksa ibadah jemaat GMS Misi Sejahtera. Kristenfobia atau sentimen anti-Kristen di Indonesia itu sudah dalam level yang sangat barbar. Semoga jadi atensi Pak Bupati Bantul, Pak Abdul Halim Muslih, dan Polres Bantul. Kebebasan ibadah adalah hak semua agama, dan tindakan barbar seperti ini harus ditindak tegas, Pak. Itu lagi doa Pak. Iya. Tunggu dulu selesai. Karena kan beliau lagi di dalam. Pak, sekarang saya mohon orang di dalam mohon keluarkan supaya jangan tidak terjadi apa-apa, Pak. Saya mohon sama Bapak, keluarkan orang yang di dalam. Bu, sebentar. Bu, Nanti ya. orang lebih banyak lagi yang datang, kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang terjadi kalau sudah banyak orang. Saya mohon, Pak. Saya mohon sama Bapak. Untuk teman, karena semakin hari semakin banyak rumah ibadah umat Kristiani dipersekusi, diserang, dibubarkan, diusir oleh penghuni surga, maka senjata pamungkas kita sebagai orang percaya, pendeta, jemaat, dan hamba-hamba Tuhan adalah berdoa bagi mereka dan menyerahkan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti yang terjadi di gereja GMS Misi Damai Sejahtera yang baru-baru ini lagi viral di media sosial, di mana sekelompok umat beragama yang mengaku beragama, yang mengaku punya Tuhan, tetapi sikap hidup mereka sama seperti iblis, saudara. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya yang terus dipersekusi oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, oleh karena kita menyembah Tuhan Yesus Kristus? Ya, sikap kita yang adalah seperti yang disampaikan oleh pendeta tadi di video paling depan, bahwa ada sekelompok orang yang pernah membubarkan bahkan mengusir ibadah yang mereka pimpin, ya. Pendeta ini pimpin sebuah gereja, lalu ada orang tertentu membubarkan pendeta, lalu pendeta ini yang menanyakan kepada para kelompok yang membubarkan ibadah mereka, apakah kalian benar-benar melarang, membubarkan dan mengganggu kami ketika kami beribadah kepada Tuhan Yesus yang kami sembah? Ketika mereka jawab ya, maka pendeta tersebut menyerahkan orang-orang tersebut kepada Tuhan Yesus dengan berdoa. Dan apa yang terjadi setelahnya, saudara? Langsung meninggoy, saudara, meninggoy, ya. Jadi kita sebagai orang percaya, yang pertama kita harus menjaga kekudusan hidup benar di hadapan Tuhan. Maka ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang terjadi adalah seperti pengalaman pendeta tadi itu, langsung meninggoy. Nah, mengapa kita tidak perlu membalas? Mengapa kita tidak perlu melawan mereka? Alkitab mencatat bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Haknya Tuhan. Ya, kita orang Kristen itu dipilih untuk mendoakan musuh. Bahkan
memberikan mereka makan, saudara, ya, kalau mereka lapar. Jadi itulah ajaran yang sangat-sangat fundamental di dalam kekristenan, tidak ada di ajaran agama lain. Ya, kalau ada yang menganiaya kita, kita berdoa dan memberkati mereka. Nah, di dalam Roma 12 ayat 17 sampai 21, bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Alkitab mengatakan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab yang ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Yang pertama, mengapa kita tidak perlu membalas? Kita memberi tempat murka Allah terhadap orang itu. Ya, kita bukan Allah. Ya, itulah sebabnya kita tidak melakukan pembalasan. Yang kedua, pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan saudara, bukan saya. Ya, karena Tuhanlah yang menuntut pembalasan. Kalau kita umat Kristen lalu kita membalas, maka kita sedang merampas haknya Tuhan, maka kita sedang melawan, mengambil haknya Tuhan. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Jelah Bagian dan para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama melihat cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan baik. Mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Bapak Ibu, jangan pernah jemu-jemu untuk bersaksi. Jangan pernah jemu-jemu untuk memberitakan Injil. Kalau kita melihat keadaan di sekitar kita, ada banyak sekali terjadi kekacauan, ada banyak sekali terjadi kekerasan. Ketahuilah Bapak Ibu, dunia butuh Yesus. Jadi kita orang yang sudah percaya kepada Yeshua HaMashiach harus menceritakan manhuwa Yeshua kepada dunia. Harus menceritakan, harus mengabarkan siapa itu Yesus Kristus, siapa itu Raja Damai kepada dunia ini. Karena dunia butuh Yesus. Dunia butuh Raja Damai. Tanpa Yesus, dunia kacau. Tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman di dalam dunia apabila dunia tidak ada Yesus. Apabila orang-orang yang ada di dunia ini tidak mengenal Kristus. Begitu pula Bapak Ibu, sebuah negara akan kacau, sebuah daerah akan kacau apabila di daerah tersebut tidak ada orang yang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, jangan kita nikmati berkat anugerah kasih karunia tersebut, tapi kita bagikan, kita ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada ribuan orang di sekitar kita, mereka lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Apakah kita sudah memberitakan kepada mereka tentang Yesus? Apakah kita sudah bersaksi sama mereka tentang keselamatan, Bapak Ibu? Oleh karena itu Bapak Ibu, mari dekatkan diri kita dengan Tuhan, agar roh keberanian itu diberikan kepada kita, agar roh keberanian itu ada pada kita. Berani untuk bersaksi, berani untuk penginjilan, berani untuk bermisi, memberitakan Injil, memberitakan firman. Tidak takut ketika dicemooh karena Injil, tidak takut dihina karena Injil, dan tidak takut diintimidasi karena Injil. Karena Injil adalah kekuatan Elohim yang telah menyelamatkan kita, orang-orang yang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, setiap orang yang sudah menerima Injil, ada satu dorongan di dalam hati orang tersebut untuk memberitakan Injil. Ada satu dorongan dalam hati seseorang untuk bersaksi siapa itu Yesus Kristus. Karena dunia butuh Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita benar-benar untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi. Dan jangan pernah jemu-jemu untuk bersaksi, saudaraku. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, para pencinta Jelah Bagian dan para pengikut Kristus yang setia, saya bersama dengan saudara saya Bang JDP mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan yang kami lakukan di Pedalaman Mentawai. Terus dukung dalam doa Bapak Ibu dan bawa pelayanan yang kita lakukan, yang sedang kita lakukan dan yang akan terus kita lakukan di Pedalaman Mentawai. Bawa ke dalam doa syafaat Bapak Ibu. Karena bulan 7 nanti saya bersama dengan Bang JDP kembali penginjilan, kembali bermisi
ke pedalaman Mentawai. Biarlah lewat pelayanan kita, lewat kesaksian kita, anak-anak Tuhan di pedalaman imannya dikuatkan, dan mereka yang sudah undur di hadapan Tuhan alias orang-orang yang sudah dimukalafkan bisa kembali kepada Kristus. Dan ke depan tidak ada lagi pemuda-pemudi Kristen yang ada di pedalaman Mentawai, khususnya saudara-saudara kita yang dari Katolik yang banyak sekali di Mentawai itu menjadi mukalaf. Bapak Ibu, mudah sekali dimukalafkan. Bahkan ada beberapa dusun di pedalaman Mentawai itu yang dulunya mayoritas Katolik sekarang sudah mayoritas mukalaf. Tapi puji Tuhan, berkat keberanian kita, berkat kegigihan kita dalam pelayanan, dalam bersaksi, dalam penginjilan, sekarang puji Tuhan satu persatu mereka sudah kembali kepada Kristus, dan kita sudah serahkan kepada gereja Katolik setempat. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bahu-membahu untuk memberitakan Injil dan menjadi alat penuai di akhir zaman. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua Hamasiah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.